Oke, apa penyebab sel abnormal? Setelah kita pelajari, adanya inisiator oksidatif. Dan juga ada sesuatu yang merubah DNA. Intinya begini, sel abnormal itu akan tumbuh, akan lahir dari semua sel yang mempunyai DNA. DNA itu adalah tempat Allah menyematkan sifat, algoritma pada setiap unsur kehidupan yang terkecil, yaitu sel. Dalam DNA itu adalah terdapat pusat informasi dan pusat berpikir. Nah, kalau di tubuh manusia itu otak ini adalah DNA. Di tingkat sel itu DNA seperti otak ya. Nah, sel abnormal itu akan terjadi jika DNA ya itu ada yang berubah. Otomatis ada yang merubah. Ada yang merubah. Nah, ini. Salah satunya adalah inisiator oksidatif. Salah satunya ya. Ini gambar ini yang gambar ilustrasi bahan-bahan yang menyebabkan ya. Nah, di sini saya akan membuat proses terjadinya sel abnormal pada tubuh manusia. Jadi ingat, terjadinya sel abnormal itu adalah terjadi pada semua sel yang mempunyai DNA. Kalau sel itu tidak punya DNA, maka nggak akan terjadi sel abnormal. Apa contohnya yang tidak punya DNA? Ya, sel darah merah. Yang sampai sekarang kan belum ada kanker sel darah merah. Kalau kanker darah putih ada, sebab darah putih punya DNA. Itu. Nah, proses terjadinya sel abnormal versi konsep Carnot ya. Saya batasi ini versi konsep Carnot. Ini hasil pemikiran kami. Ada terjadi secara langsung dan terjadi tidak langsung. Saya perbesar. Ini gambar DNA kita. Ini gambar RNA kita. DNA ini terdapat di dalam nukleus. Dia adalah tempat Allah menyematkan semua sifat, semua karakter, dan semua resep tentang hereditas atau genetis dari setiap sel. Itu kan? Nah, tempatnya ini, DNA ini ada dalam nukleus. Nah, dalam nukleus. Kalau sel abnormal terjadi secara langsung, maka ada sesuatu yang langsung masuk ke nukleus, merubah dia. Nah, otomatis seluruh hasil mitosis sel, jika ini berhasil berubah, maka dia langsung berubah. Gitu. Jadi begitu sesuatu masuk ke DNA ini dan dia berhasil merubah, maka seluruh hasil mitosis berubah dari sifat sel asal. Karena dia berubah sifat, maka sistem produksi zat metabolit dari sel tadi akan berubah. Yaitu apa produksinya? Sel itu bisa memproduksi sesuatu untuk dia komunikasi dengan sel yang lain. Ingat, manusia itu sekian triliun sel. Sel itu bertetangga. Komunikasi dia dengan apa? Hormon dan enzim. Kalau kita bicara itu komunikasi kita. Kalau mereka tidak. Mereka dengan senyawa kimia, dia punya hormon dan enzim. Ada sel yang hanya menerima hormon, ada sel yang menerima dan juga mengeluarkan. Tergantung organ apa itu, sel pada organ apa. Nah, akhirnya setelah sifat sel berubah, hormon enzim berubah, maka dia berpotensi untuk merubah sel tetangga, artinya sel yang berinteraksi dengan dia. Sel yang menerima hormon dari dia. Hormon itu apa? Hormon itu adalah satu skema, zat kimia ya, dalam yang dibuat oleh suatu sel yang berisi perintah. Itu. Nanti kita coba saya jelaskan lebih lanjut nanti pada next slide. Kemudian
Ini bisa terjadi pada seluruh sel yang punya DNA. Ingat. Nah ini. Oke, ini yang terjadi secara langsung ya. Secara langsung. Terus bagaimana yang tidak langsung? Kok bisa nggak langsung? Nah begini Bapak Ibu. Sel itu ibarat suatu rumah di mana ada kepala rumah tangga, kemudian ada bagian dapur. Kepala rumah tangga itu suami istri, itu DNA. Sedangkan selain itu adalah bagian supporting rumah tadi. Ada dapur, ada pembantu dan sebagainya. Gitu kan? Nah, setiap perintah dari DNA itu akan tertranslansikan dalam bentuk messenger RNA. Ibaratnya apa? Ibaratnya kalau di rumah. Setiap perintah dari the big boss, dari suami istri itu ke pembantunya, dia mau makan rawon, maka dia perintahkan ke pembantu atau ke yang masak, saya mau makan rawon, ini resepnya, ini uangnya, maka dia masak. Nah, bagian dapur yang mengeksekusi itu adalah ribosom. Ingat ya, yang punya rumah itu nukleus, DNA, suami istri tadi, kemudian dia bikin resep, itu messenger RNA, kemudian messenger RNA akan bicara ke dapur, bagian dapur akan membaca dan memasak. Membaca dan memasak itu dikerjakan oleh ribosom. Hasilnya masakannya itu adalah rawon atau sesuai yang dipesan. Kalau di dalam sel itu adalah enzim atau hormon. Nah, sudah ya, di sini bisa pahami ya. Kalau proses abnormal terjadi tidak langsung, itu dia tidak perlu merubah pemilik rumah. Dia tidak perlu merubah ke nukleus, tidak. Tapi dia akan langsung merubah resepnya. Contoh, suami istri tadi menulis resep rawon. Rawon itu, karena saya orang Surabaya suka makan rawon ya, dagingnya itu 1 kilo, keluaknya itu mungkin 200 gram misalkan ya. Nah sama si inisiator atau sesuatu dirubah, dibalik Pak. Dagingnya itu 200 gram, keluaknya 1 kilo. Nah itu, dirubah resepnya. Nah bagian dapur tidak berdaya, dia mengeksekusi. Begitu messenger RNA atau resep itu dirubah, maka ribosom akan mengeksekusi. Akhirnya lahirlah hormon atau enzim yang berubah sifatnya. Kalau di rumah tangga, maka lahirlah rawon yang sangat asin, kemudian sangat pahit karena banyak keluaknya, dagingnya sedikit. Nah itu, jadi rawon keluak namanya. Ya, oke. Kalau yang tidak langsung saya lagi, yang dirubah ininya dalam bentuk messenger RNA, ya, otomatis hormon dan enzim berubah. Terus siapa yang akan jadi abnormal? Adalah setelah hormon dan enzim berubah, maka sel lain yang menerima hormon inilah yang akan mengeksekusi. Sehingga dia jadi sel abnormal. Biasanya terjadi pada sel penghasil hormon, contoh payudara, getah bening, tiroid dan sebagainya. Contoh kasus ya, kanker payudara karena overexpress ya, terlalu berlebih pada hormon HER2. Yang bikin kelebihan hormon HER2 gak ada masalah, tapi yang menerimanya di masalah. Estrogen berlebih, maka dia akan membuat sel payudara lebih dari biasanya. Di situ. Itu ya. Jadi yang ada satu sel kelenjar yang dia overexpress, kelebihan perintah estrogen ke di dalam tubuh seorang pasien kanker. Kelebihan estrogen tadi, perintah tadi itu diterima oleh sel target, oleh sel payudara. Maka dia akan memproduksi sesuai perintahnya. Jadi gitu. Jadi pahami ya di sini. Oke.